Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan situasi di mana kita harus memilih antara kebenaran dan kebohongan, keadilan dan ketidakadilan. Marilah kita di sini melihat bagaimana komitmen kita menjadi pribadi yang tentu menjunjung tinggi yang namanya kebenaran, berani bicara dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis tentunya. Sobat Kairos, hari ini kita akan kembali merenungkan dalam penjabaran 10 hukum Allah dari Keluaran 23 ayat 1-13. Dan dari bagian firman ini, apa yang bisa kita pelajari, yaitu apa yang terjadi pada zaman ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada saat umat Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ayat 1, jangan engkau menyebarkan kabar bohong dan jangan menjadi saksi yang tidak benar. Artinya, pada zaman Musa, orang sudah menyebarkan berita hoax, memberi kesaksian yang tidak benar, membela perkara yang tidak benar, bahkan membelokkan hukum seperti yang terjadi dalam kehidupan yang ada di sekitar kita pada hari ini. Orang yang mengarang cerita bohong membuat orang yang benar menjadi salah dan merampas hak orang benar. Ini sama dengan membunuh, walaupun bukan secara fisik, tetapi ia telah membunuh karakter. Ini juga berarti itu sudah melanggar hukum Allah yang ke-6 dan ke-9 tentunya. Lidah adalah salah satu anggota tubuh yang begitu lemah dan tidak bertulang dan terlindungi. Namun walaupun begitu, lidah adalah salah satu anggota tubuh yang paling berbahaya dan begitu mematikan seperti yang dikatakan oleh Yakobus 3. Yakobus mengakui bahwa lidah adalah salah satu anggota tubuh yang paling sulit ditaklukkan. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, namun dengan lidah yang sama kita juga bisa mengutuk sesama kita yang diciptakan menurut rupa Allah. Untuk menghancurkan orang lain, tidak harus dengan pistol atau pisau, tetapi cukup dengan lidah hidup sesama kita bisa hancur. Lidah yang dikuasai api neraka begitu berbahaya, karena apa? Karena hati dan pikirannya tidak dikuasai firman Allah, maka dengan begitu liarnya manusia akan mudah untuk mengucapkan bahasa berita yang ketidakbenaran tanpa merasa dirinya bersalah. Terutama ya yang hidup di kita yang suka menyebarkan gosip, yang sering kali termasuk memberitakan kabar bohong atau hoax itu. Begitu kita mendengarkan dari orang lain keburukan orang tertentu, langsung kita akan menambah satu lagi tanpa kita memeriksa sendiri apa betul yang ia katakan. Dan kalau betul pun, kita tetap tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Lihat motivasi hatimu. Apa karena engkau sudah iri, dengki, cemburu kepadanya? Pikirkan dahulu akibatnya, dampak-dampaknya. Jikalau engkau mengatakan kejelekan orang lain, apakah perbuatan itu bisa memuliakan nama Tuhan? Tentu dalam konteks ayat 1 ini berbicara mengenai sistem peradilan yang bahkan yang lebih serius, karena ini tersangkut tentang kejujuran hatimu saat menentukan nasib orang tersebut. Ingat, jikalau saudara menjadi saksi dalam peradilan, saudara akan disumpah untuk berkata sejujur-jujurnya. Dengan prinsip penilaian yang sama, berikan kesaksian sejujur-jujurnya. Kalau ia katakan ya, kalau tidak, seperti perkataan Tuhan Yesus, karena selebihnya itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Apalagi kalau kita ikut-ikutan ya, seperti yang dikatakan di ayat 2 ini, akan memberikan perasaan yang semakin mengumpulkan nuranimu. Maka sekali lagi orang percaya harus sangat berhati-hati. Sekalipun masa memutuskan kekuatan untuk memberikan kesaksian seperti ini, dan saudara sebetulnya tahu kalau kesaksian ini tidak benar, maka juga jangan ikut-ikutan. Sekelompok banyak masa lebih memilih kepada kebinasaan, sedangkan jalan menuju kehidupan begitu sempit. Sekalipun saudara begitu diasingkan, saudara menjadi minoriti, saudara dibenci, kalau memang demikian saudara harus tetap memikul salib. Tuhan tidak butuh masa.
Tuhan tidak ingin banyak dukungan. Semua manusia berbuat jahat, hanya sedikit yang benar. Banjir dunia tetap datang dan menghancurkan semua itu di zaman Nuh. Sobat Kairos, Nats hari ini tentu mengajak kita untuk merenungkan pentingnya sebuah integritas dan kejujuran dalam hidup kita sehari-hari. Ayat ini juga menekankan dua hal penting. Yang pertama, larangan menyebarkan kabar bohong dan larangan menjadi saksi yang tidak jujur. Nah, di sini pertama kita lihat bagaimana menyebarkan kabar bohong itu dapat merusak reputasi seseorang dan menciptakan ketidakadilan. Dalam masyarakat yang seringkali dipenuhi dengan informasi yang tidak akurat, kita diingatkan untuk selalu memverifikasi kebenaran itu sebelum menyampaikan informasi kepada orang lain. Kebenaran adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan kepercayaan di antara sesama individu. Yang kedua, membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas menunjukkan betapa seriusnya tanggung jawab kita dalam memberikan kesaksian. Ketika kita bersaksi, kita harus melakukannya tentu dengan jujur dan adil, tanpa memihak atau terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Kesaksian yang tidak jujur tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga sangat mencemari integritas diri kita sebagai orang Kristen. Sobat Kairos, apa yang hendak direnungkan dari Nats hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini. Pertama, kejujuran dalam komunikasi. Menyebarkan kabar bohong dapat menimbulkan kerugian besar baik dalam individu maupun masyarakat. Renungkan bagaimana kita dapat memastikan bahwa setiap informasi yang kita bagikan adalah benar dan dapat dipercaya. Ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh desas-desus atau informasi-informasi yang tentunya belum terverifikasi sifatnya. Yang kedua, tentu ini bagaimana tanggung jawab kita sebagai saksi. Menjadi saksi yang culas berarti memberikan kesaksian yang tidak jujur atau menyesatkan. Renungkanlah betapa pentingnya memberikan kesaksian yang benar dan adil, terutama ketika hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Ini mengingatkan kita untuk selalu bertindak dengan sebuah integritas, bahkan ketika kita berada di bawah tekanan. Dan yang ketiga, dampak etika pribadi terhadap masyarakat. Setiap tindakan kita, baik atau buruknya, memiliki dampak pada orang-orang di sekitar kita. Dengan memilih untuk tidak menyebarkan kebohongan dan tidak menjadi saksi yang culas, kita sangat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang adil dan harmonis. Renungkanlah bagaimana dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada area dalam hidup kita yang mana kita perlu berhati-hati dalam berbicara atau bertindak? Bagaimana kita memperbaiki diri untuk menjadi teladan kejujuran bagi orang lain? Karena itu, dengan merenungkan ayat ini, kita diajak untuk terus memperbaiki diri dan berkomitmen pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.